Sholawat saja dilarang sama Wahabi. Sholawat di mana aja boleh loh Bambang. Gak usah pakai dalil. Ente mau sholawat sambil jungkir balik juga kagak apa-apa. Kan udah ada dalil yang menyunnahkan sholawat. Dalil sholawat di sela-sela sholat taraweh itu kan sudah dikasih dalil sama UAS. Itu yang pertama. Yang kedua itu sholawat di luar sholat atau sesudah membaca salam. Jadi apanya yang beda? Daripada ente habis sholat malah ghibah, bukannya sholawat ke atau zikir sambil istirahat di sela-sela sholat taraweh. Ada Wahabi mah itu banget dah ente. Ente mau sholawat, mau zikir sesudah sholat ya bagus. Yang saya heran dari Wahabi ini, habis sholat ghibah boleh, kentut boleh, buka HP boleh, giliran sholawat malah bid'ah. Kok anti banget kalian sama sholawat? Apa jangan-jangan kalau dengar sholawat kepanasan ente ya? Macam iblis dibacain ayat kursi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan membaca sholawat di sela-sela sholat, alangkah baiknya kita ketahui dulu yang bahwa hukum memisah dua sholat dengan berpindah tempat ataupun dengan berbicara adalah hukumnya sunat. Sebagaimana disebutkan oleh Khatib Syarbaini menjelaskan dalam kitabnya Mughnil Muhtad, usannu ayantaqila lin nafli awil fardhi min mawdhi'i fardhi aw naflihi. Sunat yaitu hukumnya berpindah dari tempat ia melaksanakan solat fardu ataupun sunat ke tempat yang lain untuk melaksanakan solat sunnah ataupun fardu, supaya memperbanyak tempat-tempat sujud. Sesungguhnya itu akan menjadi saksi baginya kelak di hari akhirat. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan apabila ia tidak berpindah tempat, maka hendaknya ia pisahkan dengan ucapan manusia. Perkataan Imam Nawawi dan Syekh Khatib Syarbaini ini berlandaskan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari As-Sa'ib bin Yazid bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Iza shallaital jum'ah fala tasilha bi shalatin hatta takallumin aw takhraja." Apabila engkau selesai solat Jumat, maka jangan kau sambung dengan solat lain sampai kau berbicara ataupun keluar. Sesungguhnya Rasul telah memerintahkan kepada kami dengan itu, supaya tidak menyambung solat hingga kita berbicara ataupun keluar. Dalam hadis ini pada kata-kata amarana bizalika alla tusalla salatan bisalah, kalimat solat di sana disebutkan secara umum, tidak terikat apakah ia solat wajib ataupun tidak. Intinya sunat hukumnya untuk memisahkan antara dua solat dengan berpindah tempat atau takallum. Dari penjelasan ini menjadi landasan disunnahkannya membaca sholawat Nabi dan membaca radhiyallahu anhu di setiap sehabis salam saat tarawih. Lalu jika ditanya orang mengapa tidak berpindah tempat saja saat solat tarawih, jawabnya bayangkan saja jika masing-masing orang harus berpindah tempat dari sekian banyak jemaah. Tentunya proses solat tarawih akan sangat sulit. Adapun hukum sholawat di sela-sela tarawih ini sudah diterangkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, tanya jawab mengenai hukum membaca sholawat di setiap sesudah salam solat tarawih. Wasu'ila fasahallahu fi muddatihi hal tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan pada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, apakah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salam solat tarawih disunnahkan atau bid'ah yang dilarang? Fa'ajaba biqaulihi salatu fi hadzal mahalli bikhususiha lam nara syai'an fi sunnah. Maka Imam Ibnu Hajar menjawab, solawat dalam keadaan ini dengan kekhususannya tidak ada dalilnya dalam sunnah, juga tidak pada perkataan sahabat kami yaitu ulama. Maka itu adalah bid'ah yang dilarang bagi orang yang melaksanakannya dan menganggap hal itu adalah sunnah. Namun tidak termasuk bid'ah yang terlarang apabila orang yang melaksanakannya bukan karena tujuan ini, seperti menganggap bahwa sholawat itu disunnahkan di setiap waktu dari segi keumumannya.
Artinya solawat itu disunnahkan dimanapun berada, bukan hanya mengkhususkan, akan tetapi ada beberapa hadis yang menguatkan kekhususan solawat dengan catatan tidak cukup menjadikannya sebagai dalil. Kemudian Imam Ibnu Hajar menerangkan lagi, wa mimma yashhadu lis-sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawihi annahu sannu. Salah satu dalil yang mendukung membaca solawat di antara rakaat-rakaat solat tarawih yaitu disunnahkan membaca doa setelah salam, dan sudah ditetapkan bahwa orang yang berdoa disunnahkan membaca solawat di awal doa, baik di tengah doa dan di akhir doa. Dari keterangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa membaca solawat di antara dua rakaat tarawih adalah sunnah sesuai dengan kadar niatnya. Jadi selevel imam-imam ulama-ulama besar saja menyundahkan solawat di sela-sela tarawih, cuma ustaz jadi-jadian saja yang membid'ahkannya. Padahal sudah jelas dalilnya, yaitu Nabi memerintahkan memberi jarak antara dua solat dengan cara berpindah tempat atau takallum, yaitu berbicara. Maka umat Islam mengganti bicara dengan membaca solawat. Daripada ngomong yang tidak berfaedah, mending solawat untuk Nabi yang intinya Nabi menyuruh buat pemisah antara dua solat. Makanya Wahabi ngaji jangan asal bunyi aja muncung. Kitab awamil aja belum khatam udah sok-sokan bid'ahin amalan.